Jadi masih mungkin seorang anak yang sudah mendapat BCG, itu masih mungkin menderita TBC, tapi tidak berat. Karena yang kita takutkan TBC ini adalah TBC yang berat. Lama-lama menyembunyikan. Nanti kalau sudah anaknya positif baru ngaku, baru bilang, iya Bu, memang ada tetangga kami atau omnya seperti itu. Jadi mungkin TBC ini nggak perlu lagi kita sembunyikan atau kita tutup-tutupi lagi, karena itu bukan penyakit keturunan ya, dan itu bisa diobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum bekerja sama dengan Radio Cakala FM. Hari ini saya ingin membincangkan atau ingin bicara tentang Hari TBC Dunia 24 Maret 2023, dan dalam rangka memperingati itu untuk eliminasi TBC 2030 untuk Indonesia Zero TBC. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Reni. Mungkin kita kenalan dulu nih, Dokter. Iya. Ya mungkin saya bukan orang baru ya kan. Saya Dokter Reni Suryanti SPA, bertugas di Rumah Sakit Umum Langsa sudah 17 tahun. Alhamdulillah selama ini kita banyak mendapatkan kasus-kasus TBC ini. Dan dalam rangka Hari TBC Sedunia ini kami ingin menyampaikan sedikit tentang masalah TBC anak terutama, sehingga kami harapkan kepada masyarakat mengerti dan paham apa sebenarnya TBC itu. Iya, dan karena SPA ya Bu, spesialis anak dan TBC pada anak. Kalau kita bicara tentang TBC, mungkin saya familiar nih Bu dengan TBC karena waktu kecil juga sering dengar. Tapi mungkin ya sekedar taunya batuk biasa. Atau kalau dari Ibu sendiri nih, apa itu tuberkulosis nih Bu? Apa TBC Bu? Iya. Kalau di masyarakat sering kalau udah dibilang flek gitu, udah ngeri, berarti TBC. Itu sebenarnya flek itu ya, kalau kami di kesehatan, flek itu suatu kasus infeksi, gambaran infeksi pada hasil foto toraks gitu ya. Tapi kalau di masyarakat udah dianggap apa TBC gitu. Nah, ternyata enggak. Jadi TBC itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman ataupun bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC ini bisa menyerang pada anak, dan biasanya anak yang diserang itu adalah anak yang kontak erat dengan penderita TBC aktif. Nah, berarti TBC ini menular atau faktor keturunan Ibu? Nah, itu lagi ya, bahwa masyarakat juga menganggap bahwa TBC ini adalah suatu penyakit keturunan. Tidak sama sekali. Ya. Jadi penyakit TBC ini adalah penyakit yang ditularkan ya, ditularkan dari orang yang menderita TBC aktif yang kontak erat. Kontak erat itu terutama orang-orang yang serumah ya. Kemudian orang-orang yang sering datang ataupun berdekatan dengan anak tersebut. Nah, jadi menularnya melalui kontak erat. Nah, kontak erat itu bagaimana? Misalnya percikan air ludah dari orang yang menderita TBC. Kemudian pada saat bicara, pada saat mungkin tertawa, menyanyi, apalagi pada saat batuk, ya, batuk itu pasti ada yang keluar itu, percikan air ludah itu. Kemudian pada saat pilek ataupun bersin ya, itu kan pasti mengandung air liur, dan biasanya mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan biasanya kalau pada orang-orang yang batuk mengandung dahaknya itu pada penderita TBC itu mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis. Berarti siapa saja bisa terjangkit ya, TBC? Semua bisa terjangkit, tapi yang paling rentan adalah anak, balita, ya, orang tua, kemudian orang-orang yang menderita penyakit, kemudian anak-anak yang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Siapa itu? Anak-anak yang dengan gizi buruk, ya, itu mudah terjangkit dengan terinfeksi dengan kuman TBC. Kemudian anak-anak yang mungkin punya penyakit-penyakit, mungkin dengan harus makan kortikosteroid, itu mempunyai daya tahan tubuh yang rendah. Apalagi anak-anak dengan HIV ya, ataupun orang-orang yang dengan HIV itu mudah terjangkit dengan penyakit TBC. Karena apa? Imunnya
tidak ada yang melawan kuman atau penyakit dari TBC itu, sehingga tubuhnya menderita TBC. Jadi tadi kita kan cerita nih Bu, jadi yang kalau dewasa kan mudah ini bisa ciri-cirinya nih TBC. Lebih gampang, lebih mudah. Karena jelas dia kalau dewasa itu. Kalau anak kecil Bu, gejalanya apa nih? Kalau anak kecil kadang-kadang dengan apa? Batuk nggak sembuh-sembuh, tapi batuknya kayak flu-flu aja. Jadi sehingga orang tuanya kadang bilang, anak saya ini batuk-batuk biasa Bu, tapi udah 2 minggu gitu ya. Kemudian ada yang selalu demam aja, tapi demamnya nggak tinggi, badannya demam-demam gitu. Itu lebih juga, kadang-kadang bisa lebih 2 minggu. Kemudian ada yang anak yang berat badannya nggak naik-naik. Nah, ataupun anak yang sudah kondisi gizi buruk ya. Kemudian ada lagi anak yang dengan kondisi dengan berat badan yang tidak naik, ataupun anak yang lesu, tidak semangat. Nah, itu kita harus curiga. Berarti bukan hanya batuk-batuk aja ya, mungkin enggak, tanpa batuk-batuk pun bisa terjadi pada anak-anak. Nah, kalau faktor apa yang meningkatkan resiko TBC Bu pada anak? Nah, itu tadi saya udah sebut bahwa daya tahan tubuh salah satu. Daya tahan tubuh, kemudian keadaan penyakit, terutama anak dan balita itu yang paling rentan. Jadi kalau misalnya saya selalu tanya, apakah ada anak bayi atau balita lagi yang di rumah ini, yang satu rumah dengan ibunya mungkin yang menderita ya. Jadi biasanya kalau ada yang menderita penyakit TBC dan punya anak bayi atau balita, maka anaknya akan diberi pengobatan pencegahan ya, atau pengobatan profilaksis. Ya berarti buat ayah bunda di luar sana ya, mungkin anaknya mungkin dengan gejala-gejala yang tadi kita sudah sebutkan, mungkin dia demamnya, kemudian batuknya 2 minggu gak sembuh-sembuh, bisa dicek nih ke dokter ya. Tapi dengan syarat juga kita kan udah tahu ini di rumah kita ini ada yang menderita TBC. Dan syaratnya itu satu. Yang kedua, enggak pun ada yang di rumah, mungkin omnya ada sering datang, atau dia sering ke tetangganya itu sakit TBC. Nah, itu kita mesti curiga, mungkin anak saya sering ke sana. Nah, tolong diceritakan sama dokternya, sama petugas kesehatan bahwa dekat rumah saya ada yang menderita TBC. Berarti selama ini ada yang takut bercerita, malah menyembunyikan. Nanti kalau sudah anaknya positif baru ngaku, baru bilang, iya Bu, memang ada tetangga kami atau omnya, seperti itu. Jadi mungkin TBC ini nggak perlu lagi kita sembunyikan atau kita tutup-tutupi lagi, karena itu bukan penyakit keturunan ya, dan itu bisa diobati. Dan akibat kalau kita tidak mengobatinya, gimana tuh Bu? Nah, jelas saja kalau anaknya berat badan nggak naik-naik, gizi buruk, nah jelas penyakit-penyakit mudah datang sama anaknya. Nah, anaknya sakit-sakitan terus. Nah, kemudian penyakit TBC itu sendiri kalau memang sudah ada dalam tubuhnya itu akan bisa menyerang paru-paru ya. Kemudian bisa ke otak ya. Artinya ke otak, radang otak. Radang otak karena TBC biasanya meningitis TBC. Nah, itu dengan kejang-kejang, itu angka kematian cukup tinggi. Ya, kemudian bisa juga ke kulit, ke usus, ya, ke hati, ke ginjal, bisa semuanya diserang. Dan yang lebih parah lagi ya generasi muda ya Bu, akhirnya itu jadinya makin menipis nih. Iya. Padahal dengan menceritakan saja bahwa di rumah kami ada yang menderita TBC, nah anaknya kita cegah untuk pemberian obat-obat pencegahan TBC. Iya. Nah, harus gimana sih Dok kalau sudah bergejala TBC nih pada anak? Apa yang harus dilakukan orang tua? Langkahnya nih? Ya udah jelas harus dibawa ke pusat-pusat kesehatan, ke rumah sakit. Nggak usah malu-malu, nggak usah apa. Kami dokter sangat mengerti kondisi seperti itu ya. Bawa terus, ceritakan kalau memang ada yang bisa diceritakan. Kalau tidak ya kami akan mencari kira-kira apa penyebab, adakah penyakit TBC itu yang anaknya itu apa menderita TBC ya kan. Nah, jadi segera bawa dan kami akan mencari dengan pemeriksaan yang kita lakukan. Yang pertama bisa dengan, mungkin saya selalu itu lakukan tes atau tuberkulin tes ya.
biasanya 3 kali 24 jam itu dibaca. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang lebih spesifik ya, namanya IGRA. Itu memang kita belum ada di sini, agak mahal ya. Kemudian kami perlu juga dengan pemeriksaan foto dada, ronsen ya. Kemudian di samping itu kami juga perlu, kalau memang bisa anaknya mungkin anak-anak yang udah besar, kami akan periksa dahak juga. Jadi mungkin kita lakukan pemeriksaan. Kalau udah terjangkit, bisakah sembuh nih harapan orang tuanya, Bu? Biasanya, alhamdulillah ya, itu kasus-kasus yang sudah berat sekalipun, tapi dia teratur berobat ya, teratur makan obat sampai waktu yang ditentukan, banyak yang sembuh. Kasus-kasus yang berat itu biasanya yang datang ke rumah sakit sudah kondisi berat, itu banyak malah tidak bisa tertolong. Karena apa? Sudah ke radang otak yang sudah mengancam nyawa. Nah itu makanya kalau memang dalam kasus yang ringan atau masih sedini mungkin, insya Allah sembuh. Dan jangan malu untuk membicarakan ya Bu, bahwa ini sebenarnya bukan keturunan, tapi ini bisa dicegah dengan kita mau jujur, wah ini terjangkit, mungkin tetangga saya ada yang kena, dan bisa ditangani oleh dokter ya. Dan bukan suatu aib. Nah, itulah yang penting kita ini kan. Biasa kan anak nih Bu, kadang-kadang minum obat, kadang-kadang ya nggak mau lagi. Namanya anak-anak susah minum obat kan Bu. Ada nggak gejalanya atau akibatnya apa sih Bu kalau misalnya jarang-jarang minum obat gitu? Ya jadi di awal kita sudah terangkan dengan orang tua bahwa obat ini harus dimakan tiap hari. Dimakan tiap hari. Bagaimanapun kondisinya, ibunya harus berjuang, ayahnya harus berjuang untuk anaknya bisa makan obat tiap hari. Nah jadi kalau makan obat teratur dan tiap hari itu, maka insya Allah bisa sembuh ya, ataupun bisa dicegah kalau memang obat pencegahan. Nah kalau tidak teratur, apa akibatnya? Akibatnya kambuh lagi ya Bu, penyakit makin parah, ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, anaknya sudah udah kebal dengan obat itu. Jadi dia harus dicari obat yang tipe lain lagi untuk TBC, namanya resisten obat. Kalau sudah kasus seperti itu, udah susah ngobatinya, dan obatnya kadang-kadang nggak ada, mungkin di Langsa nggak ada, harus kita cari di tempat lain mungkin. Dan lebih rumit karena tidak teratur minum obat itu. Jadi kalau memang sudah disarankan untuk minum obat teratur dan harus mungkin biasanya kalau yang ringan itu 6 bulan ya. Jadi kalau 6 bulan ya selesaikan, insya Allah bisa kok selesai. Yang penting kita bisa orang tuanya yakin dan bisa kerjasama yang baik itu. Kalau efek samping keperpanjangan minum obat ada nggak Bu? Kalau memang banyak keluhan dari orang tua ya, bahwa Bu apa nggak bahaya itu minum obat minimal kan sampai 6 bulan. Insya Allah dari pengalaman ataupun dari literatur kita jarang yang menyebabkan gangguan atau komplikasi ke organ-organ yang lain ya, terutama apabila memang kasusnya masih ringan. Kemudian anak ya mungkin fungsi ginjal baik, fungsi hati baik, nah itu biasanya nggak ada apa-apa. Dan kasus sudah banyak, bukan ibu sendiri yang anaknya makan obat itu. Nah, jadi biasanya amat. Kalau dikalkulasikan berapa nih Bu yang penderita di Indonesia mungkin ya Bu? Oh ya, mungkin saya bisa bahwa untuk kasus anak sendiri dari kasus katanya tahun 2015 itu ya, untuk seluruh Indonesia aja ya, untuk penduduk ya, itu bisa mencapai 647 orang per 100.000 penduduk. Jadi kan lebih dari separuh kan. 647 berapa itu? 0, berapa tuh? Berapa persen dari 100.000? 647 1000 dan besar itu kasusnya ya Bu. Dan kalau anak itu 9% dari kasus TB itu adalah TB anak. Nah, makanya bayangin aja coba, anak ini kan cikal bakal ya, yang bakal tumbuh, yang bakal apa. Nah kalau dia nanti sudah menderita TBC, nah siapa lagi yang akan menularkan lagi dia kepada orang lain ya, sementara dia tidak terobati misalnya. Makanya pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2030
Indonesia zero TBC. Mudah-mudahan kita doakan ya Bu, mudah-mudahan juga ini kita jadi untuk di harapan. Kota Langsa saya bertekad ini kalau udah ada kasus-kasus apa, ayo besok mantu tes, saya bilang, ayo datang ke rumah sakit, besok saya mantu tes, tidak bayar, tidak ada pun syarat-syarat, tak pakai BPJS, cukup bawa kartu keluarga saja, itu sudah ditangani, sudah pemeriksaan. Memang yang dapat pemeriksaan baru cuman mantu tes, kemudian nanti kalau sudah selesai baru dapat obat pun tidak perlu pakai kartu BPJS, dia cukup bawa kakak saja sudah dapat dilayani. Memang untuk pemeriksaan yang lain mungkin foto toraks ya itu memang harus pakai BPJS. Jadi nanti saya anjurkan untuk kontrolnya di BPJS untuk pemeriksaan yang lain. Iya, jadi buat masyarakat yang ada di Kota Langsa dengan ada kemudahan ini jangan takut-takut lagi nih untuk periksa. Kalau udah ada gejala, mungkin yang tanpa gejala juga bisa periksa. Namanya juga kita kesehatan ya Bu, juga harus mencegah daripada memperbaiki gitu Bu ya. Iya, jadi termasuk di situ anak-anaknya kalau yang memang menderita TBC, terinfeksi kuman TBC, nanti anaknya kayak tadi berat badan menurun, jadinya jatuhnya stunting. Bener. Nah, stunting itu kami jajaki salah satunya TBC juga. Dan Aceh juga terbesar ya Bu stunting ya. Stuntingnya. Ya itu. Tadi bicara tentang obat, itu obat regimen ya Bu ya? Obat pencegahan TBC apa sama dengan obat TBC? Kalau pencegahan tidak semua regimen TBC itu dipakai. Mungkin ada yang model 1 macam, ada yang 2 macam. Sementara kalau yang TBC ringan itu sampai 3 macam obatnya. Tapi sekarang di program TBC ya itu obatnya cuman 1 tablet itu sudah mengandung 3 macam obat. Memang satu anak kadang-kadang dia perlu dua tablet. Perlu 2 tablet. Jadi ya ada yang model bisa direndam di air minum. Jadi mungkin sangat memudahkan mungkin yang untuk anak. Nah, ketika minum obat kan pasti kan urin ya Bu? Iya. Warna merah itu normal nggak Bu? Oh iya, pernah dengar ya? Ada keluhan memang. Nggak apa-apa, karena dalam obat itu ada yang berwarna merah. Jadi kadang-kadang kencing, kemudian keringat ataupun apanya juga agak keluar yang agak berwarna merah. Nah, jadi nggak ada masalah itu. Nah, itu akibat warna obat aja. Kalau vaksinasi Bu untuk pencegahan TBC? Oh iya, yang penting lagi memang ya. Yang penting di awal itu adalah setiap bayinya baru lahir ya, ataupun di bawah 3 bulan harus mendapat imunisasi BCG. Jadi dari awal dia sudah dilindungi terhadap TBC. Jadi BCG ini sendiri pun biar tahu para ini ya, ibu-ibu ya, bapak-bapaknya bahwa BCG ini memang tidak mencegah terhadap terjadinya TBC, tapi dia mencegah terhadap TBC yang berat. Jadi masih mungkin seorang anak yang sudah mendapat BCG. Itu masih mungkin menderita TBC, tapi tidak berat. Karena yang kita takutkan TBC ini adalah TBC yang berat, karena dia akan menyebabkan angka kematian yang tinggi ya. Dan waktu minum obat yang terbaik untuk TBC Bu, biasanya 3 kali sehari atau enggak, dia cuma sekali biasanya, sekali sehari. Dan saya rasa itu cukup ringan bagi orang tua. Dia biasanya dalam perut kosong ya, itu harus bahwa karena kalau dalam perut kosong, kalau dia bersama makanan maka dia akan mungkin akan terjadi percampuran dengan makanan sehingga absorpsinya terganggu. Makanya dalam perut kosong biasanya kalau mungkin 1 jam setelah makan baru diberikan. Dan itu biasanya saya bilang kalau udah pagi terus, jangan hari ini pagi besok malam. Nah, itu namanya nggak teratur juga. Nah, walaupun dikasih tiap hari. Nah, jadi kalau 1 kali itu artinya 1 kali 24 jam, gitu. Jadi minum obat juga salah satu penanganan. Kalau X-ray setelah penghabisan udah nih kayak udah sembuh nih, dicek gitu Bu. Perlu nggak Bu? Oh perlu. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak. Nah kadang-kadang kita bisa lihat, oh anak ini udah sembuh. Dari mana kita lihat? Itu umumnya ya kita lihat itu anaknya udah semangat lagi, kemudian cerah anaknya ya, kemudian berat badannya bertambah.
selera makan bertambah. Nah kadang-kadang saya kalau kayak gitu nggak usah, nggak perlu, udah selesai saya bilang. Tapi kalau misalnya awalnya dia TBC berat, kemudian anaknya masih ada keluhan ya, itu biasanya kami lakukan lagi fototoraksnya. Ya. Jadi pemirsa, tadi kita udah banyak bincang tentang TBC, pencegahannya, gejalanya, faktornya, Bu. Dan pastinya ini juga cara kita untuk mensosialisasikan untuk pencegahan TBC pada anak khususnya, karena anak adalah generasi bangsa, anak adalah penerus bangsa, makanya ini benar-benar jadi hal yang difokuskan ya Bu dalam sosialisasi ini. Dan terakhir Bu, harapannya untuk masyarakat yang awam nih tentang TBC nih Bu. Iya, untuk pencegahan TBC ya, jangan terjadi TBC untuk terutama pada anak. Yang pertama, yang menderita TBC terutama yang dewasa segera diobatin supaya jangan menularkan ke anak-anak. Itu segera itu diobatin dan berobat yang teratur. Nah, kemudian berikan anak-anak makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuhnya kuat. Kemudian imunisasi BCG, ya itu jangan lupa, dan selalu ke posyandu. Iya benar. Kadang-kadang juga ada yang nggak usah lah, anak saya tuh nggak apa-apa. Ya karena ke posyandu timbang berat badan loh. Nah, jadi kalau misalnya sudah berapa bulan, 2 bulan nggak naik-naik, ini kenapa nih anak saya? Sebenarnya itu udah suatu tanda bahwa ini sudah mulai ada infeksi TBC, itu udah mulai ada sama dia. Oke. Seperti itu. Terima kasih Dokter Reni ya. Hari ini kita banyak nih dapat insight-insight baru tentang TBC pada anak. Mudah-mudahan ayah bunda di luar sana juga jadi paham. Jadi jangan takut-takut untuk ceritakan ini anak saya atau mungkin ada saudaranya yang terjangkit. Jangan malu, bukan suatu aib juga untuk dibicarakan, karena ya lebih baik kita mencegah ya kan Bu, untuk apalagi mengobatin. Iya, benar. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menyimak Talk Show Kesehatan dalam rangka memperingati Hari TBC Dunia pada tanggal 24 Maret 2023. Saya Ananda Feloni selaku host, mohon maaf lahir dan batin Ibu juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.